soal nasabah alwi, saya kira saya sudah sampaikan dengan apa tandas ya. Saya jujuk lagi, maksud saya itu saya jujuk sampai ke pokoknya, saya jujuk ke ujungnya. Sebetulnya itu supaya ini enggak dikembang-kembangkan terus gitu. Ya itu kan udah banyak lah di YouTube itu. Saya bilang ini soalnya pokoknya nanti ujungnya sudah lihat, ujungnya itu soal husnuzon, itu satu. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap, tidak mungkin coba. Sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya, bantah-bantahnya orang-orang itu. Ada yang bilang kosongnya 700 tahun, enggak ada catatan 700 tahun. Terus enggak, ini ternyata setelah diteliti enggak ada catatan itu cuma 100 tahun. Terus ada lagi, wah cuma 50 tahun dan seterusnya, tapi tidak mungkin lengkap. Tidak mungkin bisa lengkap betul-betul urut itu tidak mungkin. Pencatatan itu membutuhkan tradisi tersendiri dan tradisi mencatat di lingkungan Islam itu tradisi baru. Apalagi di lingkungan orang Arab itu tidak bisa nyatat, makanya disebut bangsa ummi itu karena tidak punya kebiasaan mencatat. Nah tapi kan ada riwayat oral dari mulut ke mulut itu ada ya. Nah sampean kalau mau ngurus itu sekalian nanti sampean ngurus nasabnya Kanjeng Nabi sampai ke Nabi Ibrahim, catatannya sumbernya dari mana kan repot juga. Apalagi sampai Nabi Adam, nah, sudah repot semua. Jadi saya langsung jujuk ke ujungnya itu, satu ujungnya itu husnuzon. Semua ini husnuzon. Kita berhusnuzon saja. Sudah, itu yang pertama. Yang kedua saya sampaikan yang kedua bahwa asar nubuwah itu bukan cuma silsilah nasab melalui jalur laki-laki itu. Dan sebetulnya silsilah nasab jalur laki-laki itu juga tidak harus jadi pegangan. Wong mansus di Quran wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum itu sudah jelas. Jadi tidak harus pegangan nasab laki-laki itu tidak harus. Maka saya lebih milih ikut Syekhina Kiai Maimun Zubair yang pegangannya pokoknya nutfah nubuwah. Dari laki-laki dari perempuan sama saja, begitu saja. Sehingga keyakinannya sebagian besar orang-orang pesantren itu ada nutfah nubuwah itu ada. Karena Kiai Maimun mengatakan orang bisa jadi kiai itu, apalagi kiai besar, itu ya kemungkinan besar dia membawa nutfah nubuwah. Karena dia bawa imamah diniyah. Nah kalau nutfah nubuwah dari laki-laki maupun perempuan martabatnya sama saja. Kalau yang pegang nasab laki-laki harus dimuliakan, yang turun dari perempuan juga harus dimuliakan. Gitu. Ya. Jadi tidak bisa ada pihak yang mengklaim, mengaku saya lebih mulia, saya paling mulia. Ini sama mulianya. Saya hakul yakin Kiai Syafi'i ini juga lahu nutfah nubuwah. Sama mulianya. Walaupun nggak pakai nama fam. Ini semuanya, dan ini biasa di dalam agama. Kita tahu Lailatul Qadar dirahasiakan, walinya Allah dirahasiakan. Ya, waktu mustajab di hari Jumat dirahasiakan supaya apa? Supaya kita memuliakan semuanya tanpa kecuali. Gitu loh. Tidak perlu merasa paling, tapi saling memuliakan. Itu yang paling penting, itu soal nasab tadi ya. Jadi menurut saya sih ya yang ribut-ribut itu kurang kerjaan, biarin. Nah kemudian soal musyawarah rakyat. Musyawarah rakyat. Dan kita ini kan sebetulnya yang asik speleng lah ya. Karena kita maklum
ada aja orang NU yang kayak siapa Kiai Mainim tadi. Kiai Mainim. Kiai Mainim tadi yang kepengen ada punya presiden nakoda dari NU itu ya, itu ada saja. Makanya kita bikin batasan formal yang memang sudah jadi keputusan muktamar. Nggak boleh pakai lembaga, itu aja. Kalau atas namanya bukan lembaga, ya sudah, nggak apa-apa. Gitu. Jadi musra-musra, kalau sana bikin musra dukung si A, sampean bikin musra dukung B, itu juga nggak apa-apa, santai aja. Sama-sama musranya, gitu loh. Iya. Sama-sama musrahnya santai saja. Yang penting tidak pakai lembaga. Jangan atas nama PCNU, atas nama lembaga takmir masjid NU misalnya, tidak boleh. Ya. Pakai lembaga di kantor NU jangan. Tapi kalau atas nama warga silahkan saja. Ya. Ini spelling kita. Kalau Muhammadiyah malah tidak boleh. Warga Muhammadiyah itu tidak boleh kalau Muhammadiyah itu. Kita ya gimana lagi, masih kita inilah ya. Cuma ya kayak tadi itu, yang lain nggak usah ngamuk-ngamuk, bikin sendiri aja nggak apa-apa.